Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mawadah dari kelas 10 MIPA 1 SMAN Negeri 1 Kodeoha. Saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Sulawesi Selatan yang berjudul Putri Tandam Palik. Konon katanya, cerita ini merupakan asal mula kepercayaan sebagian masyarakat Bugis tentang adanya larangan untuk memakan kerbau yang bermotif belang karena dianggap telah berjasa. Cerita ini mengisahkan tentang seorang putri yang bernama Putri Tandam Palik dari daerah Lu, Sulawesi Selatan. Putri Tandam Palik merupakan anak dari Datuk Lu yang bernama Labu Satana Datuk Mangge. Beliau memerintah dengan arif dan bijaksana, sehingga masyarakatnya hidup dalam keadaan nyaman, tentram, dan sejahtera. Putri Tandam Palik memiliki wajah yang rupawan, dan kecantikannya tersohor hingga terdengar sampai ke daerah Bone, yang jaraknya cukup jauh dari daerah Lu. Raja Bone pun mengetahui tentang kabar kecantikan Putri Tandam Palik dan berniat untuk mengawinkan anaknya dengan sang putri. Ia pun mengutus beberapa orang sebagai duta menemui Datuk Lu untuk melamar Putri Tandam Palik. Adanya lamaran tersebut membuat Datuk Lu merasa bingung karena di dalam adatnya tidak diperbolehkan gadis Lu menikah dengan orang yang tidak sekampung dengannya. Tetapi, jika ia menolak pinangan tersebut, dia khawatir akan terjadi pertumpahan darah yang tidak diinginkan, dan rakyatnya lah yang akan menjadi korban. Pada akhirnya, ia menerima pinangan tersebut. Tapi, malangnya nasib sang Putri Tandam Palik, karena tidak diduga-duga, ia menderita penyakit kulit yang sangat aneh. Tubuhnya mengeluarkan cairan yang kental dan berbau tidak sedap. Seluruh tabib istana telah berusaha untuk mengobatinya, tapi tidak ada yang berhasil. Bahkan mereka mengatakan penyakit yang diderita Putri Tandam Palik sifatnya menular. Karena takut akan resiko itu, Datuk Lu memutuskan untuk mengasingkan putrinya di tempat yang jauh demi kemaslahatan masyarakat Tanah Lu. Dan akhirnya berangkatlah ia berlayar bersama beberapa pengawalnya. Sebelum berangkat, ayahnya menitipkan sebilah keris sebagai tanda bahwa ia tidak membuang anaknya. Setelah Putri Tandam Palik berlayar hingga berbulan-bulan tanpa tujuan yang pasti, akhirnya mereka menemukan sebuah daratan, dan salah satu pengawalnya menemukan buah wajo saat menginjakkan kakinya di tempat tersebut. Dan akhirnya, Putri Tandam Palik memutuskan untuk memberikan nama daerah tersebut sebagai Wajo, karena tempatnya yang relatif subur dan sejuk. Pada akhirnya, Putri Tandam Palik memilih untuk menetap dan bertempat tinggal di tempat itu. Mereka berusaha dan terus bekerja keras untuk membangun kehidupan dan pemukiman di tempat baru tersebut. Selang beberapa waktu lamanya, saat sang Putri Tandam Palik sedang duduk-duduk di tepi danau, tanpa ia sadari, seekor kerbau buleng atau putih mendekati dan menjilat kulitnya. Pada awalnya, sang putri ingin mengusir kerbau putih mendekati dan menjilat kulitnya. Pada awalnya, sang putri ingin mengusir kerbau tersebut, namun kelihatannya kerbau itu tampak jinak. Dan kemudian, ia membiarkan dirinya dijilat oleh kerbau tersebut. Tanpa diduga, bekas jilatan kerbau tersebut ternyata menjadi obat untuk sang putri. Tubuhnya kembali bersih dan halus kembali. Putri Tandam Palik merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kejadian tersebut. Sebagai penghargaan, Putri Tandam Palik memerintahkan kepada seluruh pengawalnya untuk tidak menyembelih apalagi memakan kerbau putih. Permintaan itu masih tetap diikuti oleh masyarakat Wajo sampai sekarang ini. Pada suatu hari, putra mahkota Bone pergi berburu bersama Andre Panguru Pakanyareng, Panglima Kerajaan Bone, dan para pengawalnya. Ia berburu terlalu jauh hingga terpisah oleh para rombongannya. Hingga malam tiba, ia tidak juga menemukan para pengawalnya, sehingga ia merasa semakin gelisah dan tidak dapat memejamkan matanya. Dari kejauhan, ia melihat seberkas sinar dan memberanikan diri untuk mendekati cahaya tersebut. Sesampainya di sana, ia terkejut karena mendapati seorang putri yang cantik jelita. Mereka pun berkenalan dan menjadi akrab satu sama lain. Karena terlanjur jatuh hati, sekembalinya ke negeri asalnya, putra mahkota menjadi sering termenung. Ingatannya selalu tertuju kepada Putri Tandam Palik. Melihat gelagat putra mahkota, Andre Panguru Pakanyareng menceritakan perihal hal tersebut kepada Raja Bone. Raja Bone pun menerima usulan dari Andre Guru Pakanyareng untuk melamarkan Putri Tandam Palik. Sesampainya utusan yang hendak meminang di daerah Wajo, Putri Tandam Palik menyerahkan sebilah keris yang dulu diberikan oleh ayahnya.
Selanjutnya, Putri Tandam-Palik meminta kepada mereka untuk menemui Datuk Lu dan mengatakan jika Datuk Lu menerima keris itu dengan baik, artinya pinangannya diterima. Putra Mahkota Bone berangkat sendirian untuk menemui Datuk Lu, dan sesampainya di sana, ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya, termasuk niatnya untuk memperistri Putri Tandam-Palik. Tanpa menunggu waktu yang lama, Datuk Lu dan permaisurinya segera menjemput anaknya, kemudian menikahkannya dengan putra mahkota Bone. Pernikahan mereka berlangsung di Wajo. Setelah beberapa tahun kemudian, putra mahkota Bone diangkat menjadi raja. Pesan moral dari kisah cerita Putri Tandam-Palik adalah, kita harus selalu ikhlas bila mendapati cobaan dari Tuhan, karena sesungguhnya cobaan itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.